Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misbatul Nawaroh, NIM 0510533325, Fakultas Teknologi Universitas Terbuka, UPBJJ, Bengkulu. Nah, baiklah di sini saya akan melaksanakan tugas 3 metode penyuluhan pertanian dengan judul demonstrasi cara menanam kacang tanah yang benar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas panen di KWT Desa Sukamakmur. Kacang tanah adalah salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia. Di Desa Sukamakmur, Bengkulu, usaha tani kacang tanah telah menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani, terutama kelompok wanita tani yang juga aktif dalam pelaksanaan kegiatan pertanian secara kolektif. Selanjutnya ada tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuannya adalah untuk memperluaskan pengetahuan dan keterampilan budidaya kacang tanah yang telah diperoleh melalui praktik demonstrasi cara. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan informasi secara massal kepada masyarakat agribisnis, khususnya kelompok wanita tani, agar mereka dapat mengadopsi teknik budidaya yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sasaran penyuluhan, kelompok wanita tani Desa Sukamakmur yang terdiri dari ibu-ibu petani yang aktif dalam kegiatan agribisnis lokal dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya. Masalah yang dihadapi, kelompok sasaran menghadapi berbagai tantangan seperti penggunaan benih lokal yang kurang unggul, minimnya pemahaman tentang pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu, serta keterbatasan akses terhadap teknologi pasca panen dan informasi pasar. Masalah ini berdampak langsung pada rendahnya hasil panen dan pendapatan keluarga petani. Tujuan dari praktik ini adalah memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam melaksanakan penyuluhan pertanian berbasis metode demonstrasi cara. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan di lapangan, melatih keterampilan komunikasi, kepemimpinan, serta kemampuan analisis. Masalah petani, sasaran penyuluhan adalah kelompok wanita tani Desa Sukamakmur yang jumlahnya ada 19 orang aktif. Mereka merupakan kelompok perempuan desa yang berperan penting dalam usaha tani kacang tanah. Sebenarnya anggotanya itu satu RT jumlahnya sekitar 45 orang. Karena yang aktif cuma 19 orang, maka tulis di sini 19 orang. Masalah yang dihadapi kelompok ini antara lain keterbatasan benih unggul. Kenapa keterbatasan? Karena susah dicari di pasaran. Pemupukan yang tidak minimnya teknologi pasca panen, serta akses informasi pasar yang terbatas. Selanjutnya, ada pentingnya penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian ini merupakan proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani dalam mengelola usaha tani. Dalam konteks agribisnis modern, penyuluhan menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan praktik lapangan. Metode demonstrasi cara menjadi pilihan yang tepat karena memberikan pengalaman langsung kepada petani. Mereka tidak hanya mendengar teori, tetapi juga melihat dan mempraktikkan teknik budidaya secara nyata. Hal ini mempercepat proses adopsi teknologi dan meningkatkan efektivitas penyuluhan. Penyuluhan pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan agribisnis. Nah, judul praktek ini dipilih karena kacang tanah merupakan komoditas penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus bermanfaat. Dan memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus manfaat agronomis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anggota KWT masih menghadapi kendala teknis dan non-teknis dalam budidaya kacang tanah. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah memberikan solusi melalui metode demonstrasi cara agar petani dapat menguasai teknik budidaya yang benar, meningkatkan hasil panen, serta memperkuat kemandirian
ekonomi keluarga. Selanjutnya ada potensi kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman pangan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain sebagai sumber protein nabati, kacang tanah juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan kosmetik. Keunggulan agronomisnya seperti kemampuan memperbaiki kesuburan tanah melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium menjadikannya cocok untuk sistem pertanian berkelanjutan. Metode penyuluhan massal adalah pendekatan penyuluhan yang dilakukan untuk menjangkau sasaran dalam jumlah besar melalui media komunikasi, baik cetak maupun elektronik. Tujuannya adalah menyebarkan informasi secara luas, cepat, dan efektif. Dalam konteks pertanian, penyuluhan massal dapat dilakukan melalui media sosial seperti di YouTube dan Instagram, sehingga pesan penyuluhan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan cara ini, penyuluhan tidak hanya terbatas pada peserta di lapangan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat umum. Kemudian di sini ada kendala di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan anggota, ditemukan beberapa kendala utama dalam budidaya kacang tanah. Yang pertama, penggunaan benih lokal yang tidak unggul menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak seragam. Karena yang membawa bibit ini dari anggota dan bibitnya berbeda-beda, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Kedua, pemupukan dilakukan tanpa takaran yang tepat, sehingga tanah menjadi kurang subur. Ketiga, pengendalian hama masih menggunakan cara tradisional yang kurang efektif. Keempat, petani belum mengenal teknologi pasca panen yang dapat menjaga kualitas hasil. Terakhir, informasi pasar sangat terbatas sehingga petani kesulitan menentukan harga jual yang menguntungkan. Sebenarnya, hasil panen itu dijual terlebih dahulu kepada anggota. Kemudian jika ada sisanya, nanti akan dijual kepada tetangga-tetangga sekitar untuk menambahkan penghasilan ibu-ibu KWT ini. Selanjutnya, ada solusi. Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan demonstrasi cara meliputi 5 aspek utama. Pertama, pengendalian varietas kacang tanah unggul yang adaptif terhadap kondisi lokal dan memiliki produktivitas tinggi. Yang kedua, penerapan teknik budidaya sesuai standar agronomis, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemupukan berimbang, hingga panen. Ketiga, penggunaan metode pengendalian hama terpadu PHT yang ramah lingkungan dan efektif. Keempat, pengenalan teknologi sederhana pasca panen seperti pengeringan dan penyimpanan biji. Kelima, pelatihan pencatatan hasil produksi dan analisis usaha tani agar petani mampu menghitung biaya keuntungan dan peluang pasar secara mandiri. Selanjutnya ada bahan dan alat. Bahan utama yang digunakan dalam demonstrasi adalah paling utama adalah bibit kacang, tanah yang unggul, dan pupuk organik. Bibit dipilih dari varietas yang memiliki daya tumbuh tinggi dan tahan terhadap hama. Pupuk organik digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, biasanya mereka menggunakan pupuk kandang. Alat yang digunakan meliputi seperti cangkul untuk mengolah lahan, sabin untuk membersihkan gulma atau rumputan yang kecil-kecil, wadah tanaman untuk penyampaian bibit, dan alat pengukur jarak tanaman yang memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Nah, biasanya mereka menggunakan kayu untuk membuat lubang untuk menanam kacang tanahnya. Nah, semua bahan dan alat disesuaikan dengan kondisi lokal agar mudah digunakan oleh petani.
lapangannya juga gratis dari warga RT setempat. Selanjutnya ada persiapan lahan. Tahapan demonstrasi, persiapan lahan. Tahap pertama dalam demonstrasi adalah persiapan lahan. Tanah digemburkan menggunakan cangkul, kemudian dibuat bedengan untuk meningkatkan drainase dan aerasi. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Proses ini sangat penting karena kualitas lahan menentukan keberhasilan budidaya. Nah, ini tanahnya sudah digemburkan menggunakan cangkul, kemudian diberikan pupuk-pupuk kandang. Tinggal panen lagi. Lahan siap tanam setelah proses pengolahan dan pemupukan. Penanaman bibit. Setelah lahan siap, bibit kacang tanah unggul ditanam dengan jarak tanam yang sesuai menggunakan alat ukur. Penanaman dilakukan secara hati-hati agar akar tidak rusak, serta diajak mencoba langsung proses penanaman agar mereka memahami teknik yang benar. Diskusi dan interaksi. Diskusi dilakukan setelah demonstrasi untuk menggali pengalaman dan kendala peserta. Banyak peserta menyampaikan kesulitan dalam mendapatkan benih unggul dan pengendalikan hama. Mereka juga berbagi pengalaman tentang pemupukan dan pemasaran hasil panen. Diskusi ini menjadi ruang belajar bersama yang memperkuat komunikasi antara mahasiswa, penyuluh, dan petani. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan mereka dalam bertanya, mencoba praktik langsung, dan mengikuti seluruh tahapan kegiatan. Beberapa peserta bahkan menyatakan komitmen untuk menerapkan teknik yang dipelajari di lahan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa metode demonstrasi cara mampu membangkitkan semangat belajar dan meningkatkan kepercayaan diri petani. Manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya, kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anggota KWT. Mereka memperoleh pengetahuan baru, keterampilan teknis, dan motivasi untuk meningkatkan usaha tani. Selain itu, solidaritas kelompok semakin kuat karena mereka belajar dan bekerja bersama. Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman lapangan yang berharga. Manfaat yang diperoleh antara lain, petani lebih memahami teknik budidaya kacang tanah, solidaritas kelompok meningkat, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dan informasi dapat diakses masyarakat luas. Penyuluhan massal terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas petani dan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan manfaat ganda bagi mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, ada efektivitas metode demonstrasi. Metode demonstrasi cara terbukti lebih efektif dibandingkan ceramah, karena peserta dapat melihat dan mencoba langsung materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan petani sehingga mudah dipahami dan diadopsi. Interaksi dua arah antara mahasiswa dan peserta menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan benih, evaluasi ini menunjukkan bahwa kegiatan telah mencapai sebagian besar tujuan yang ditetapkan. Ada lagi. Evaluasi juga mencakup efektivitas media sosial. YouTube, Instagram terbukti mampu memperluas jangkauan penyuluhan. Namun diperlakukan konsisten dalam publikasi agar audiens tetap terhubung secara keseluruhan, tujuan kegiatan tercapai dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Selanjutnya ini ada rekomendasi tindak lanjut. Untuk keberlanjutan program, diperlukan beberapa tindak lanjut.
Yang pertama, distribusi benih. Benih unggul secara merata. Pendampingan intensif dalam pengendalian hama, pelatihan pasca panen dan pemasaran, serta publikasi rutin melalui media sosial untuk menjaga keberlanjutan penyuluhan. Hal ini penting agar penyuluhan tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi menjadi program berkelanjutan yang mendukung pembangunan pertanian desa. Habis. Nah, sebagai penutupnya, kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa metode penyuluhan massal merupakan cara efektif untuk menyebarkan informasi pertanian kepada masyarakat luas. Materi penyuluhan budidaya kacang tanah menjadi dasar kegiatan yang dipublikasikan melalui media sosial. Pelaksanaan di Desa Sukamakmur RW 29 berhasil meningkatkan keterampilan anggota KWT dan memperluas dampak penyuluhan melalui YouTube. Evaluasi menunjukkan tujuan tercapai meskipun masih ada kendala teknis yang perlu ditindaklanjuti. Penyuluhan massal berbasis media sosial dapat menjadi model praktik yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan pertanian desa. Jelas, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.